Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang tertulis di dalam kitab Yeremia 30 ayat yang ke-20. Demikian isi firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Sahabat Kairos, ada 3 hal yang dapat kita lihat di dalam nats ini. Yang pertama adalah bahwa janji keselamatan Tuhan terhadap anak-anak Israel, bahwa Tuhan akan mengembalikan seperti dahulu kala. Janji yang kedua adalah perkumpulan mereka akan tetap tinggal di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menghukum semua orang-orang yang menindas mereka. Dari ketiga janji keselamatan ini yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui hambanya Yeremia, pertanda bahwa waktu Tuhan, keselamatan Tuhan akan datang menggenapi kepada bangsa Israel, di mana pada saat itu mereka berada di pembuangan akibat daripada ulah dan tingkah laku mereka yang tidak berkenan lagi di hadapan Allah, sehingga Allah menghukum akibat dari jeritan, tangisan, doa, dan permohonan mereka. Maka Tuhan berjanji menyelamatkan dan memulihkan Israel kembali ke negeri yang telah diberikan Tuhan. Setelah sekian lama Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, bangsa Israel di pembuangan, maka Tuhan akan membebaskan mereka. Maka Tuhan akan membawa mereka kembali ke tempat asal mereka. Hal ini terjadi, hal ini dilakukan oleh Tuhan mengingat akan penyesalan-penyesalan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah, sehingga Tuhan bertindak atas segala kekuatan-kekuatan musuh bangsa Israel dengan berkata, mematahkan segala kuk dari tengkuk mereka, memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan bangsa Israel tidak lagi mengabdi kepada Allah. Inti daripada janji keselamatan Tuhan adalah jangan pernah merasa gentar, jangan pernah merasa takut apapun yang terjadi. Tuhan akan selalu menyertai umat pilihan dan umat kesalahan. Nah, melalui janji keselamatan ini, bahwa Tuhan membentuk kembali bangsa Israel. Tuhan memberikan pendidikan, edukasi kepada bangsa Israel agar mereka tetap setia dan ikut di jalan Tuhan, dan jangan mengulangi kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih sahabat Kairos, Tuhan adalah pengasih,
Jika Tuhan menghukum Israel atas kesalahan mereka, dan jika Tuhan menegur kita atas kekurangan kita, ingatlah, jika terjadi teguran tersebut, jika terjadi penderitaan tersebut, disitulah Tuhan akan mengasihi kita. Disitulah Tuhan akan menguji iman kita. Disitulah Tuhan akan membentuk kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.